Kali ini kita akan membahas tentang tutorial cara memperbaiki dan menganalisa sifat dan pola kerja speedometer Toyota Innova dan Fortuner. Untuk lebih memahami tentang speedometer di Toyota Innova terbagi dua versi, satu untuk tipe G, satu untuk tipe P. Kalau untuk tipe P, speedometernya untuk mikanya berbahan hitam. Kalau untuk tipe G dan tipe E polos. Untuk Innova tipe P, speedometernya sama dengan Toyota Fortuner. Umumnya speedometer untuk tipe generasi awal, generasi pertama. Kita telah membuka cover di belakang penutup speedo. Untuk dipahami perbaikan dan perawatan speedometer untuk tipe P, perbedaan speedometer tipe P dengan tipe G hanya di prosesor. Kalau untuk tipe P, IC yang satu ini berfungsi untuk display dan untuk prosesor di speedometer. Yang satu untuk prosesor bagian jarum yang ada di sebelah kiri kamera. Yang satu ini untuk pengontrol prosesor jarum yang ada sebelah kanan. Untuk lebih kita pahami, jarum yang ada sebelah sini ini terhubung langsung ke pin 1, 2, 3, 4 langsung ke isi prosesor yang sebelah link ke arah sini. Yang satu lagi ada pin 1, 2, 3, 4 mengarah ke isi prosesor yang satu ini. Yang sebelah kiri ada 1, 2, 3, 4 pin untuk ke motor yang ada sebelah sini. Begitu juga yang sebelah sini dari pin yang sebelah sini. Jadi rata-rata masing-masing prosesor untuk mengendalikan fungsi jarum yang ada di speedometer. Di sini ada beberapa regulator untuk input voltase. Pin 1, pin 2 itu umumnya untuk tegangan, yang kemudian pin 3, pin 4 itu untuk ground. Kalau untuk ground bisa diambil dari posisi min kapasitor. Kemudian untuk plusnya untuk pin 1, pin 2 atas bawah, atau di sini pin 1 sama pin 21. Kalau menurut dasarnya pin 1 sama 21 ya plus. Di sini terdiri dari beberapa bagian. Blok 1 ini IC stabil voltase regulator 5 volt untuk menstabilkan voltase 5 volt yang dibagi untuk prosesor dan driver yang ada di speedometer Innova. IC yang satu ini berfungsi sebagai driver. IC ini sangat penting sebagai driver untuk menjalankan sistem perintah dari prosesor ke masing-masing jarum odometer. Untuk kerusakan speedometer pada umumnya 2010 ke bawah rata-rata sudah mengalami kerusakan, karena untuk elektronik di usia belasan tahun. Kalau ini tahun 2006, kalau kita hitung dari masa pembuatan, barang elektronik berusia 15 tahun untuk mendampingi kita udah cukup bagus, udah wajar dan relatif ada kerusakan, karena speedometer ini dikontrol oleh modul elektronik. Jadi sobat otomotif membahas
dan memahami sistem, pola kerja dan kerusakan bermacam-macam yang terjadi di speedometer ini. Ada kadang-kadang hidup dan kadang-kadang mati untuk baik itu di display di odometernya, baik itu di jarum 1, 2, 3, 4. Yang kedua, kadang-kadang waktu dingin tidak bisa hidup, udah panas baru bisa bekerja. Begitu sebaliknya, terjadi kedip-kedipan, kadang-kadang muncul, kadang-kadang hidup. Nah, dan satu lagi, ada juga masalahnya nanti di jarum, kadang-kadang jarumnya macet. Pas kita setting normal, setelah kita jalan, dimatikan kontak, dihidupkan kembali, jarum lagi error atau macet. Itu penyebab bisa jadi di jarum speedometer dan IC driver yang ada di speedometer. Untuk speedometer ini mengacu dari bahannya elektronika. Bahan elektronika itu komponennya masa aktif untuk bekerja sudah ditentukan sesuai pemakaian. Jadi untuk kerusakan untuk speedometer Innova, baik itu Fortuner, kali ini kita akan membahas memang di suluk-beluk masalah Innova, karena Innova ini untuk di Indonesia pemakaiannya cukup banyak. Rata-rata keluhannya di speedometer. Jadi kerusakan ini memang penyebabnya bukan kesalahan dari pemiliknya atau dari pemakai pengendara, memang dari faktor usia. Jadi sudah relatif, rata-rata kerusakan itu ditimbulkan karena usia dan waktu pemakaian. Saya telah membuat video tentang speedometer secara berulang-ulang, videonya lebih dari 1 atau 2. Kali ini saya tidak akan membahas tutorial perbaikan, hanya memberi keterangan tentang pola kerja, kemudian tentang bahan, sistem pemakaian dan kerusakan. Untuk penonton, saya harap bisa mengambil nilai positif yang saya sampaikan tentang keluhan untuk speedometer yang kita tangani sekarang untuk Innova, tipe P dan Fortuner. Lebih lanjut, untuk speedometer ini sebelumnya hidup setelah panas. Kalau hidup setelah panas itu rata-rata tegangan yang dibutuhkan untuk prosesor tidak mencukupi sesuai kebutuhan yang diharapkan. Begitu juga sebaliknya. Untuk speedometer tidak ada kerusakan untuk di bagian by wiring yang ada di mobil. Demikian dulu saya membahas trik dan pola kerja, bukan metode perbaikan. Di sini untuk menganalisa trik dan metode kerja dan pola perbaikan dan pengenalan masing-masing blok yang ada di speedometer. Sekian dulu. Terima kasih. Terima kasih sobat. Semoga tutorial ini bermanfaat untuk pemula. Silakan subscribe, like, and share video ini. Salam otomotif.